Ya benar, kalkulasi. Kegiatan perdana Jaksa Bina Desa di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi diawali dengan menyapa warga hingga ke tiap pelosok wilayah pada Jumat 22 Januari 2021. Tim rombongan yang dipimpin langsung Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, M. Adib Adam itu tiba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kunjungan tersebut didampingi langsung Kepala Bagian Pemasaran Perumda BPR Sukabumi, Heri Firmansyah, dan Direktur Lembaga Analisa dan Transparansi Sukabumi, Ferry Permana itu langsung menyapa 6 kepala desa se-Kabandungan. Selepas perkenalan di Balai Latihan Kerja Kecamatan Kabandungan, tim Jabinsa melaksanakan salat Jumat di Masjid Jami Ar-Rohmah bersama warga dan para kades. Usai salat Jumat, tepatnya di teras masjid, Adib langsung mengobrol dan menyerap curhatan warga. Suasananya tampak akrab, masing-masing warga sambil ngopi menyampaikan persoalan-persoalan di wilayahnya, masing-masing di antaranya mengenai kelangkaan pupuk dan banyaknya korban Bang Emok. Yang digagas oleh Pak Kajari. Nah, Jabinsa ini tujuannya mendekatkan kepada masyarakat, mendekatkan jaksa kepada masyarakat. Kita datangi masyarakat untuk mengetahui apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, di desa-desa. Setelah kita mengetahui adanya permasalahan, mungkin kita jadikan bahan masukan untuk pemerintah setempat agar bisa lebih diperhatikan. Kemudian selain itu terkait dengan penerangan hukum juga, biar masyarakat lebih terang, lebih tahu tentang hukum supaya tidak terlibat permasalahan hukum. Di masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani, peternak. Nah, yang petani ini terdapat permasalahan terkait dengan pupuk yang bersubsidi ini jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan petani ini lebih banyak. Ya, kita libatkan BPR sama pengamat desa biar kita tahu, sama-sama tahu permasalahan-permasalahan yang ada di desa, dan kita dapat memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk masyarakat di desa. Harapannya kita masyarakat bisa lebih baik, lebih sejahtera, kemudian pemulihan ekonomi nasional bisa lebih cepat pulih. Saya tidak bisa mengidentifikasi siapa saja yang korban Bang Emok, karena mereka itu kadang-kadang susulumputan, Pak, tidak terbuka, betul tidak? Aman Manap, salah satu warga, menyampaikan, dari sekian aspirasi yang disampaikan langsung ke pihak kejaksaan, yaitu mengenai soal kelangkaan pupuk. Ya, kami selaku petani merasakan kelangkaan pupuk ini sudah sejak lama, utamanya di tengah pandemi COVID-19 ini, keluhnya. Selain itu, soal kerentanan permasalahan dari Bang Emok pun masih menjadi momok menakutkan di wilayahnya. Dengan adanya program Jabinsa ini sangatlah terbantu tentunya. Semoga pupuk kembali normal dan bantuan permodalan dari BPR Sukabumi mampu meminimalisir persoalan Bang Emok di wilayah kami. Memang untuk saat ini kaitan dengan KTKK memang ada. Ya, ini mewujudkan visi dan misi BPR Sukabumi yang milik sekaligus juga BPR Sukabumi dan milik Pemda Kabupaten Sukabumi. Ini merupakan sebuah program sesuai dengan arah dan misi visi BPR, yaitu mendorong sektor usaha mikro kecil potensial, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan di masyarakat perdesaan. Di samping kita memberikan edukasi literasi keuangan, juga kita memberikan edukasi literasi mengenai masalah aspek hukum yang didampingi oleh pihak kejaksaan. Binaan BPR juga perlu sekiranya untuk mendapatkan pencerahan di bidang masalah aspek hukum. Apa sih tadi hasil dari Jabinsa sendiri yang diserap atau curhatan dari masyarakat? Satu, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dari aspek keuangan dan aspek hukum. Apakah bisa, Pak? Tadi banyak juga warga terkait dengan banyaknya Bang Emok. Solusi yang ditawarkan oleh BPR seperti apa sih, Pak? Baik, banyaknya masyarakat yang keterlibatan dengan Bang Emok. Keterlibatan BPR di sini adalah BPR mengedukasi, memberikan solusi terhadap masyarakat-masyarakat yang sudah memang
terlanjur diberikan fasilitas oleh lembaga keuangan yang notabene di sini akses izinnya belum diketahui, maka BPR akan memberikan solusi. Rencana BPR mengidentifikasi berapa korban yang terjerat daripada pergerakan rentenir ini, kita identifikasi dan kita akan lakukan take over langsung oleh BPR kepada lembaga yang memberikan pembiayaan baik kelompok maupun perorangan tersebut. Program yang nyambung untuk meminimalisir masalah seperti itu apa sih? Kita mempunyai produk untuk mengurangi pergerakan rentenir ini. Ada salah satu yang namanya di Perumda BPR Sukabumi, produknya bernama Sahabat Mikro. Apa itu? Sahabat Mikro ini produk yang kita berikan kepada masyarakat, khususnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sukabumi, untuk sektor ekonomi produktif dan masyarakat yang memang korban daripada rentenir. Khususnya saya bisa diajak bersama dalam rangka partisipasi pembangunan pemulihan ekonomi secara nasional. Artinya ini hal yang baru dari Kejaksaan Negeri Sukabumi, yang mana biasanya kita selalu mengakomodir berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Akan tetapi ini menjadi tantangan baru buat lembaga kita berkaitan dengan sumbangsi bagaimana caranya memulihkan ekonomi. Dan alhamdulillah dalam Jambimdes ini merupakan salah satu terobosan di mana aspek hukum dan humanisnya ini bisa dilengkapi secara bersamaan. Artinya ketika ke bawah itu masyarakat tidak lagi takut, para pejabat juga berpandangan lain bahwa ini jaksa yang sebenarnya. Sementara itu, kegiatan pun berlanjut dengan keliling-keliling kampung dan diikuti langsung pihak Desa Kabandungan, Tugu Bandung, Cianaga, Mekarjaya, Cipete, dan Desa Cihamerang. Dan Binsa ini alhamdulillah Bapak sekalian ya, untuk jaksa pembina desa ini luar biasa gitu bagi kami kepala desa, terutama di Kecamatan Kabandungan yang berada di wilayah Kecamatan Kabandungan ini ada 6 desa ya. Alhamdulillah semua hadir. Jadi menurut pendapat saya sangat bagus sekali. Apalagi tadi sudah diterangkan oleh Pak Adib ya mengenai latar belakang hukum, terus mengenai dari DPR juga, dari Pak Asep tadi ya, alhamdulillah, sehingga ada hal-hal yang sifatnya krusial dengan masyarakat, terutama Bang Rentenir atau Bang Emok yang ada penghapusan itu sangat sungguh bahagia bagi kami, apalagi warga masyarakat nanti kalau setelah kan luar biasa gitu ya, Menyapa ini gitu. luar Karena biasa jadi mendekatkan ya. jadi kita tadinya kan dengan kejaksaan itu rasanya gimana gitu ya. Oke. Jadi agak enggan gitu ya, bukan enggan ya, agak segan sekali gitu. Oke. Ketika pada saat jaksa ini seperti ini bisa lebih merayat berarti ya. merayat berarti gitu. Harapan saya jaksa dengan desa itu, terutama kepala desa yang banyak masalah ya di mana-mana di Kabupaten Sukabumi. Oke. Mungkin kalau sudah kita ketemu seperti ini kan ada pengaduan dumas dari masyarakat, mungkin ada filternya gitu ya, Oke. bisa nggak langsung jus ada masalah ditanggapi serius seperti itu. Jadi kalau dengan adanya kita kumpul bareng terus bisa kita ngobrol bersama ya, bisa bagaimana masalah bisa dikoordinasikan. Oke. gitu. Kaitannya dengan aturan-aturan yang diberikan oleh kejaksaan tadi, aturan-aturan contohnya tadi misalkan ketika ada hal-hal yang sekecil apapun ternyata dari pihak kejaksaan sudah lebih dalam seperti itu. Untuk lebih memantau, terutama kaitannya mungkin ketika ada kesalahan-kesalahan atau ada anggaran-anggaran yang sedikit kurang pas dengan aturan-aturan yang seharusnya seperti itu. Tadi ada pencerahan, Pak. Ada pencerahan. Jadi ketika diberikan pencerahan, kita lebih paham lagi seperti apa. Cuman kita ketika memberikan pengarahan secara langsung ke, misalkan ketika ada pembangunan, kita suka ada ada segan gitu kan, seperti itu. Oke. Harapan kedepannya seperti apa, Pak? Harapan kedepannya ya untuk kaitannya dengan anggaran tersebut supaya lebih jelas lagi, lebih sesuai dengan aturan-aturan yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti itu. Reporter Indah Sri Mulia dari Jurnal Sukabumi melaporkan.